Allah khairan kasiran. Karena pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu solihah dan bapak-bapak solih, juga putra-putrinya yang bersemangat tholabul ilmi. Amin. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah ridhoi dan menjadikan kita hamba-hamba yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan semua perjalanan kita, meridhoi, memberkahi perjalanan kita menjadi orang tua yang solih dan solihah di hadapan Allah. Hari ini tuh ada hari spesial nopo ibu-ibu, bapak-bapak. Tanggal 22 Desember niku hari nopo? Hari Ibu. Sebenarnya setiap hari niku hari ibu dan hari ayah nggih. Tidak ada tuh khusus hanya 22 Desember saja. Nanti tanggal berapa khusus hari anak, mboten enten nggih. Nah, tema hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ibu jadilah solihah untuk anak-anakmu. Ayahnya juga harus jadi solih, mboten? Harus. Perkenalkan, nama saya Esti Sesanti Wulandari atau biasa disapa Bunda Wulan. Rumah saya dari Wates Kulon Progo. Saya senang sekali saya berteman dengan Bu Anda. Kami bergabung dalam grup PPMI, pencerita Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Ibu itu adalah sosok yang sangat mulia. Seorang ibu itu dipandang kedudukannya lebih mulia dibandingkan ayah. Walaupun sebenarnya ayah dan ibu itu di dalam rumah tangga harus tetap menjadi sosok yang dihormati oleh anak-anaknya. Dalam Al-Quran sendiri, sosok ibu itu dibahas dalam beberapa ayat. Berbaktilah kepada orang tua, termasuk ibu, merupakan perintah Allah SWT agar mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Jadi perempuan itu ibu, jadi ibu itu luar biasa. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, Masya Allah. Pacar udah. Kalau enggak nanti. Sedaya niki. Rasulullah pernah menyebutkan kata ibu itu 3 kali, baru yang keempat kata ayah. Ada seorang pemuda, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, mendatangi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara keluargaku yang paling berhak untuk aku berbuat baik?" Lalu Rasulullah berkata, "Ibumu." Untuk yang kedua kalinya bertanya lagi, "Setelah itu siapa wahai Rasulullah?" Jawab lagi sama Rasulullah, "Ibumu." Yang ketiga bertanya lagi pemuda itu, "Lalu siapa Rasulullah?" "Ibumu." Setelah itu bertanya yang keempat kalinya, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Baru ayahmu." Nah, baru yang keempat ini berarti di dalam Islam bahwa menjadi ibu yang sangat solehah itu sangat penting. Ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat Al-Quran tentang ibu yang membahas tentang ibu itu banyak sekali. Antara lain surat Maryam 32, surat Luqman ayat 14-15, surat An-Nur ayat 61, surat Ali Imran ayat 35-36. Sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini itu napa, Bu? Pak? Wanita solihah. Seorang wanita
Secantik apapun wanita, ya, tapi kalau wanita itu boten solihah, boten bertakwa, disebutkan bahwa akan mendatangkan suatu musibah, boten suatu kenikmatan. Wanita yang solihah itu wanita yang pripun? Yang taat kepada Allah, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada di dekatnya, menjaga merawat anak-anaknya, mendidiknya sebaik mungkin. Jadi semisal para ibu-ibu di rumah garwane panjenengan tindak mboten enten teng dalem, ada tamu, jangan diterima di dalam rumah. Seperti saya semisal suami saya berangkat kerja, ada tamu, walaupun itu teman saya kenal, saya hanya mempersilahkan duduk di teras, ngobrol secukupnya, lalu saya tinggal. Saya beranikan diri kita untuk mengakhiri, jangan malah cerita terus gitu, jangan. Untuk apa, Bu? Untuk menjaga marwah kita, marwah suami kita, ya, agar tetap kita tuh menghormati suami kita meskipun tidak ada di samping kita, tidak menimbulkan fitnah. Saya pernah, Bu, malah heran, ada teman saya tuh malah cerita begini, aku tuh malah sengaja loh, Bun, bikin bojoku cemburu. Loh, kenapa? Biar aku tuh tahu dia tuh suka enggak, cinta enggak. Loh, enggak seperti itu caranya, nggih Bu, nggih. Enggak boleh, malah itu malah bisa menjatuhkan harga diri kita. Walaupun tidak dinampakkan sama suami, ketika seorang wanita sudah memutuskan menikah, harus bisa menjaga kehormatan nama baik suami. Suami ada di dekat kita ataupun jauh dari kita, kita harus tetap menjaga nama baik suami. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, Bu. Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan yang terakhir niku napa? Agamanya. Dari keempat niki yang diutamakan pundi? Agama, Bu. Kalau semisal mau mencari jodoh istri, lihatlah agamanya. Lihatlah ibu dari calon istrinya. Biasanya anak itu akan nurun dari ibunya. Kalau ada suatu pernikahan melalui ta'aruf, tidak melihat calon istri, lihatlah ibunya. Paling tidak ada wataknya atau peranginya. Karena nggak mungkin seorang ibu yang solihah tidak akan mendidik anaknya dengan baik, nggih kan? Nggih, seperti itu. Sebelum Islam lahir niku, Bu, kedudukan perempuan itu tidaklah baik, ya, sebelum Islam datang. Kalau ada suatu keluarga melahirkan bayi perempuan, itu dianggap hina, memalukan, bahkan biasanya dikubur hidup-hidup. Makanya lalu ajaran Islam datang menyempurnakan, mengubah seperti itu, menganggap perbuatan seperti itu perbuatan jahiliyah. Islam datang mengangkat kemuliaan seorang wanita. Makanya ada di dalam Al-Quran itu ayat Al-Quran tentang An-Nisa, diambil dari kata perempuan, ya kan? Seorang perempuan ketika lahir, dia membuka pintu surga untuk ayahnya. Seorang perempuan ketika menikah membuka, menyempurnakan separuh agama suaminya. Okay. Seorang perempuan ketika menjadi ibu, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi betapa mulianya seorang perempuan. Maka dari itu ketika kita sudah memutuskan, misalnya bapak-bapak atau kita punya anak laki-laki, mendidik anak itu dimulai dari mana, Bu? Dalam kandungan? Boten. Mendidik anak itu dimulai ketika memilih pasangan hidup atau ibu untuk anak-anaknya. Dimulai dari situ. Makanya saya punya anak laki-laki. Walaupun anak saya kan masih remaja, saya katakan, Le, sesuk nek milih calon istri, pilihlah istri yang solihah. Lihat, apakah istrimu itu, calon istrimu itu sholat, keluarganya, bapak ibunya itu sholat apa tidak. Perhatikan betul-betul, okay?
Jadi dilihat dari pertama kali memilih istri. Itu karena apa? Rahimnya itu kan untuk melahirkan anaknya, keturunannya. Ibu yang solih, ibunya solihah, ibunya solihah, tapi bapaknya boten solih, itu akan melahirkan anak keturunan yang solih, Bu. Contohnya sinten? Nabi Ibrahim. Ibunya solihah, bapaknya boten solih, anaknya solih solihah. Nabi Ibrahim. Nah, kok bisa? Nabi Ibrahim itu ibunya solihah, bapaknya pembuat patung berhala, menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim solih, dipegang sama ibu. Ibunya tidak solihah, bapaknya solih, anaknya boten solih solihah. Contohnya Kan'an. Kan'an itu sinten? Putra Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri kali. Istri yang pertama namanya Sofura. Sofura itu punya anak 6. Sofura ini solihah. 6 anaknya itu ada yang jadi nabi atau rasul, jadi ulama, semuanya solihah. Lalu Nabi Nuh menikah lagi untuk yang kedua, istrinya bernama Wil'ab binti Ajwil. Jadi secara fisiknya istri kedua ini cantik, Bu, seksi, menarik daripada istri pertama. Tapi istri keduanya ini boten solihah. Lalu lahirlah keturunannya namanya Kan'an. Sampai meninggal ada badai, ya kan? Diceritakan perahu itu Nabi Nuh membuat, Kan'an tidak mau bertakwa menyembah Allah. Nah, karena ibunya tidak solihah, walaupun bapaknya solih, anaknya tidak solihah. Ibunya solihah, bapaknya solih, anaknya solihah. Contohnya Imam Syafi'i, semuanya solihah. Ibunya boten solihah, bapaknya boten solih, lahirlah anak yang tidak solihah. Contohnya siapa? Samiri atau Dajjal. Okay. Jadi jelas nih bahwa kesolihan seorang anak itu dipegang kali sinten? Ibu. Makanya ada yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita pernah mboten, Bu, berdoa kali Gusti Allah, ya Allah, jadikanlah saya seorang ibu yang solihah di hadapanmu. Sekali waktu kita berdoa seperti itu, Bu. Karena apa? Suatu hari kita tuh akan dihisap peran kita menjadi seorang ibu. Suami kita juga sekali waktu atau seringlah kita berdoa untuk yang suami, bapak-bapak, ya Allah, jadikanlah saya seorang suami, seorang bapak yang solih untuk anak saya, untuk keluarga saya. Karena semua apa yang kita dapatkan di dunia ini suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai, Bu, Pak, nanti di akhirat nanti kita akan diadukan anak kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak sholat, saya tidak tahu agama, saya tidak ngerti ngaji. Karena bapak ibu saya tidak pernah ngajarin saya sholat, tidak pernah mendidik saya gimana caranya ngaji, bacaan sholat, atau semua yang berhubungan dengan peribadatan. Orang tua saya tidak pernah mengajari saya. Nanti orang tuanya ini yang sehasta lagi mau masuk surga, ditarik sama Allah, ditanya, benarkah seperti itu? Iya. Lalu dimasukkan ke neraka, padahal kurang sehasta lagi, Bu. Dimasukkan ke neraka, dicuci bersih dulu sampai semua dosa-dosanya ini dianggap sudah selesai, sudah bersih, baru diangkat lagi dimasukkan ke surga. Tapi ada juga seorang anak sudah siap-siap mau masuk surga, orang tuanya tahu di neraka, protes orang tuanya, ya Allah, itu anakku, kenapa anakku mau masuk surga sedangkan aku ke neraka? Memangnya kenapa? Pakaian yang dipakai anakku itu, semua fasilitas yang dipakai anakku itu, aku yang membelikannya, ya Allah. Lalu ditarik lagi anaknya, ditanya sama Allah, benarkah begitu wahai fulan? Apa jawabnya anaknya? Ya, betul ya Allah.
orang tuaku memang memberikanku pakaian ini, memberikanku baju koko, memberikanku sarung dan lain-lain untuk aku beribadah. Tapi ya Allah, orang tuaku itu memberikanku tidak diniatkan untuk ibadah. Orang tuaku memberikanku itu hanya semata-mata biar aku ini tampak sama seperti yang lain. Kalau anak orang lain beli baju, orang tuaku memberikan aku baju. Kalau orang lain diberikan sepatu, diberikan sarung, diberikan baju koko, peci, orang tuaku tuh biar sama, aku tuh nggak beda dengan anak-anak lain karena orang tuaku menganggap mereka mampu, tapi mereka tidak pernah meniatkan membelikan apapun yang aku pakai untuk ibadah kepada engkau, tidak pernah mengajarkan. Lalu apa yang terjadi Bu Pak? Anaknya tetap masuk surga, orang tuanya masuk neraka karena orang tuanya tidak meniatkan. Jadi kalau kita membelikan sesuatu Bu Pak, kita belikan anak kita pakaian, berdoa, ya Allah Dok, semoga pakaian ini bisa kamu pakai untuk ibadah ya. Jadi ada niat di situ. Belikan sepatu, Bunda, Papa, Bapak, Ibu membaskai kamu sepatu, semoga bisa ibadah tolabul ilmi. Nanti kan kita dapat pahala. Diniatkan apapun yang kita berikan ke anak, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Biasakan anak untuk baca bismillah. Setiap malam pakai apapun, bismillah ya Dok, niatkan ibadah apapun yang kami berikan untuk Allah. Nah, Bu, Pak, rezeki itu memang sudah diatur, panjenengan nggak usah khawatir. Sudah tertulis di laut mahfud rezekinya seperti apa. Tapi apakah surga kita sudah ditetapkan? Belum. Surga itu belum jelas. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba. Monggo kita lomba-lomba mengejar kebaikan. Wah, saya nggak bisa Bun berlomba dengan ustadz, ustadzah, kiai, nyai. Jangan berlomba dengan mereka kalau kita memang tidak sanggup. Tapi diceritakan kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang yang solih, solihah, kita bisa berlomba dengan para pendosa. Maksudnya apa? Di antara para pendosa itu kita bertaubat lebih dulu. Maksudnya seperti itu. Kalau para pendosa lain tobatnya nanti, aku berlombanya kalau belum bisa sama ahli ibadah, aku belombanya dengan para pendosa. Jadi aku akan tobat duluan dibandingkan mereka. Okay? Nah, Bapak Ibu, kesuksesan seorang anak itu tergantung dari ayah, solihnya ayah. Kesuksesan anak tergantung dari kesolihan ayah. Kesolihannya anak tergantung dari doa ibu. Kesuksesan anak tergantung dari kesolehan ayah. Kesolehan anak tergantung dari doa ibu. Kalau solehan ayah dan doa ibu niki digabung, Masya Allah Bu, Pak, Insya Allah keturunan panjenengan bakalan solihah. Kalau panjenengan kepingin sangat nggih, donganipun panjenengan mandi, nggih, jenengan berdoa niku dikabulke kalih Gusti Allah. Enten syaratnya. Syaratnya apa? Tirakat, riyadhah. Kita sebagai orang tua itu harus mau nirakati anak kita. Tirakatnya lewat nopo Bu, Pak? Semampu panjenengan, jenengan sagete puasa, monggo puasa, rutinkan, istiqomah. Puasa terus setiap hari nopo sunah Senin Kamis, nopo puasa Daud, nopo puasa. Jenengan mampunya tahajud, monggo bangun tengah malam tahajud. Jenengan kok tidak bisa puasa, kok tidak bisa tahajud, jenengan kuat di ngaosnya ngaji, monggo ngaji, diistiqomahkan. Ngajinya sehari berapa juz? 1 juz mboten napa-napa, tapi rutin 1 juz. Sehari ngajinya cuma setengah juz, yang mampunya itu udah maksimal, monggo. Nggih. Jadi riyadhah rutin istiqomah itu tirakat panjenengan kagem keturunannya panjenengan. Insya Allah dengan niat yang tulus kita doakan anak kita, keberkahan ada dalam keluarga kita. Bapak Ibu, khususnya Ibu deh, kalau Ibu itu tangannya sudah mengangkat ke atas, ya Allah maafkan dosa dari anakku. Harusnya ada 2 hal yang kita doakan untuk anak kita sebelum kita tidur Bu. Yang pertama apa?
Ya Allah, saya, kayak saya ya. Ya Allah, saya Esti Sesanti Wulandari binti, ibu dari, sebut nama anak kita, binti, nama suami. Ya Allah, saya sudah memaafkan semua dosa dan kesalahan dari anak saya. Maka maafkanlah anak saya ya Allah ya Rabb, mudahkanlah jalan hidup anak saya, berkahilah hidupnya. Ya Allah, saya, sebut nama kita, ibu dari, sebut nama anak kita, saya ridho, ucapkan kata ridho Bu, jangan pelit mengucapkan kata ridho. Ridho serido-ridonya untuk anak saya, sebut siapa, bin atau binti, sebut semuanya. Maka ridhoilah jalan hidup anak saya, berkahilah jalan hidup anak saya ya Allah. Berilah takdir terbaik untuknya, berilah nasib terbaik untuknya, berilah suatu saat kesempatan anak saya bisa mengangkat derajat kemuliaan kedua orang tua dan keluarga kami semua. Untuk apa? Untuk kebaikan umat dunia akhirat. Doakan Bu, insya Allah. Kalau panjenengan apalagi seorang ibu setiap mau tidur istiqomah mendoakan, memaafkan dan mendoakan keridhoan panjenengan putra putrinya, insya Allah berkah dan sukses dunia akhirat. Jadi mulai sekarang Bu, doakan dan maafkan setiap mau tidur. Jadi kalau mau tidur itu saya sebelum mau tidur, oh iya saya belum memaafkan anak saya, oh iya saya belum meridhoi anak saya. Jadi kalau keluar kata itu, insya Allah jalan hidup anak kita gampang. Apa yang dibutuhkan orang tua Bu ketika kelak kita meninggal? Apa? Doa. Leres. Ketika kita meninggal besok sudah dikuburkan, kita nggak butuh Bu popularitas, nggak. Kita nggak butuh rumah mewah megah 3, 4, 5, nggak butuh, nggak bakal dibawa mati. Mobil mewah segala macam banyak nggak bakalan kita bawa masuk ke dalam makam kita, ke dalam kuburan kita, enggak. Tapi doa. Beruntunglah panjenengan yang anak-anaknya masih mau ngaji. Beruntunglah seorang orang tua yang anaknya masih ingat sholat begitu adzan sholat. Beruntung. Beruntunglah orang tua yang anaknya selalu mengingatkan kebaikan kepada Allah. Bu, Pak, adzan, sholat sih, ngaces, gitu, senang rasanya. Itu kebahagiaan yang tidak terhingga Bu. Tapi kita akan celaka kalau nopo. Kita punya anak banyak, tapi tidak ada satu pun anak yang mengucap Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kita nangis Bu. Itu diceritakan Rasulullah itu pernah ditampakkan alam barzah. Rasulullah itu melihat ada seorang lagi dicambuk sama malaikat. Tiba-tiba ketika dicambuk malaikatnya berhenti, nggak jadi nyambuk, leren sebentar. Nabi bertanya, wahai malaikat, kenapa kok si fulan tidak lagi dicambuk? Jawabnya malaikat, kenapa Bu? Oke, dapat kiriman. Leres. Malaikatnya menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana saya tega mencambuk si fulan ini, padahal anaknya di dunia sedang berdoa. Jadi kalau kita kelihatannya kan cuma baca Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro, itu cambukan adab bagi kita yang sudah meninggal itu dihentikan. Jadi begitu pentingnya nih Bu. Dan kalau Bapak Ibu perso, kalau kita rutin mengucap doa itu, insya Allah rezeki kita lancar. Pasti dicukupkan sama Allah. Itu tuh salah satu doa yang bisa melancarkan rezeki itu Robbi firli loh Bu. Saya pernah baca itu kajian ada. Itu kalau seorang anak setiap hari khususkan sebanyak-banyaknya. Kalau nggak mau pakai hitungan sebanyak-banyaknya. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kalau yang bapaknya atau ibunya sudah meninggalkan, arwahi summa ila arwahi wasajadi waladi. Sebenarnya bapak saya Siswoto bin nama simbahnya. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu. Kalau enggak juga nggak usah pakai bahasa seperti itu, nggak apa-apa, yang penting dikhususkan untuk orang tua.
Kalau saya sendiri-sendiri Bu, misal bapak saya sebut, saya doakan berapa kali, ibu berapa kali. Jadi setiap orang tua sendiri-sendiri. Anak juga begitu, anak saya 2. Saya kalau mau tidur itu rutin bacakan Al-Fatihah untuk anak. Jadi anak satu-satu sendiri-sendiri. Anak barap saya bacakan sebanyak-banyaknya. Kalau nggak mau pakai hitungan boten nopo-nopo. Kalau mau pakai hitungan silahkan. Terus nanti Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihah. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil untuk yang laki-laki. Kan? Kalau yang perempuan Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil, itu doanya Nabi Muhammad untuk Ibnu Abbas agar anak kita diberi pemahaman agama. Itu doakan. Nanti kalau anak kita mau berangkat sekolah, salim, kita iringi, bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Kita tidak bisa menjaga anak kita, kan tidak ada dalam pandangan kita. Ya Allah, aku titipkan anakku dalam penjagaanmu. Dengan apa? Bacaan Al-Fatihah. Ya Allah, aku hadiahi bacaan Al-Fatihah ini untuk anakku. Sebutkan satu-satu. Nanti doanya panjenengan nopo, bacakan Al-Fatihah. Mboten oleh diborong. Diborong mboten napa-napa. Diborong sedaya mboten napa-napa. Semisal mau anak langsung semua nggih. Nggih. Saged mboten napa. Kan niatnya nggih. Saged mboten napa. Kalau saya lebih suka sendiri-sendiri Bu, karena lebih mantap kalau saya. Semisal panjenengan sibuk, itu tidak harus dalam keadaan duduk diam gitu. Mboten. Jenengan sambil napa-napa saged. Gitu. Masak saged. Nggih. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anak saya. Semoga keberkahan dari kandungan Al-Fatihah ini sampai ke anak saya, gitu. Setiap hari bacakan. Nanti insya Allah Bu, semisal panjenengan punya putra napa putri kok angel kandhanane Al-Fatihah mawon. Saestu jenengan istighfar sebanyak-banyaknya Al-Fatihah, nggih. Karena yang merubah seseorang itu kan Allah. Jenengan pun menyerahlah. Ada yang pernah curhat sama saya, Bunda, ini anak saya ini kuandanannya wangel tenan. Itu gimana? Jenengan sudah berusaha. Saya sudah berusaha sampai satu bingung. Ya sudah, jenengan kalau sudah berusaha, pasrahkan. Serahkan anaknya kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Pasrahkan. Ya Allah, jadikan anak saya saudara saya pasrahkan. Sudah disolati, kita maksudnya setiap sholat khususan ke anak berdoa. Terus kita doakan khusus untuk anak. Nah ini kadang Bapak Ibu yang jadi dilema itu apa? Ketika kita mempunyai anak yang usia remaja. Nah itu gitu. Usia remaja. Orang tua yang mempunyai anak usia remaja itu diibaratkan apa Bu? Naik roller coaster. Wus, nanti turunnya mendadak. Nanti belok-belok. Memang seperti itu Bu. Panjenengan harus bisa belajar psikologis anak. Jadi orang tua itu, saya tanya Bu, orang tua itu ada mboten sekolahnya? Ada mboten? Sekolah khusus dibuka enten plang. Sebenarnya ini kan ada plang. TK Al-Quran, Kolbun Salim. Ada nggak panjenengan pernah pirsa mboten? Sekolah khusus orang tua enten pelangi kados niki. Mboten enten toh. Khusus di rumah masing-masing. Makanya itu Bu, Pak. Tidak ada yang namanya orang tua sempurna. Panjenengan badhe nyari orang tua sempurna di belahan bumi manapun. Gak ada. Di Jepang, Amerika, kutub sekalipun malah panjenengan kedinginan. Betul enten orang tua sempurna. Tapi yang ada adalah orang tua yang mau berproses Bu, Pak. Orang tua yang mau berubah, orang tua yang mau belajar. Karena terus terang Bu, Pak, zaman sekarang itu luar biasa sekali tantangannya. HP apalagi musim liburan seperti ini, nggih mboten? Kalau orang tua yang nggak sabar itu melihat anak cuma mainan HP, nggih rasane mangkel. Lihat wayahipun dolanan HP mangkel. Tapi bedane Bu, Pak, bedane tiang yang rajin datang ke taklim sama mboten niku napa? Ketika menghadapi anak dengan segala apa yang dia lakukan,
Orang yang rajin ke taklim, orang yang biasa belajar ilmu parenting, mau belajar upgrade dirinya, itu melihat anak yang seperti itu, sama-sama ngucap istighfar, tapi istighfarnya beda. Ibu yang rajin datang ke taklim, yang mau belajar itu astagfirullahaladzim, ya Allah sabar, sabar, gitu. Oke, halus kita, sabar ya Allah. Mungkin ya aku pernah muda, mungkin seperti itu. Ibuku dulu paling ya gemes juga ya sama saya gitu. Ya. Tapi kalau yang tidak rajin datang ke taklim, ya sama-sama baca istighfar, tapi istighfarnya beda. Astagfirullahaladzim, kandhane kok yang ngono. Tahu gak? Ibu ki nanti gemes ket mau HP. Nggih, Bu. Ini karena memang anak-anak apalagi menjadi ibu di usia anak remaja itu luar biasa tantangannya. Sabarnya ususnya harus panjang. Nggih harus panjang. Anak dikandani alus kadang boten ngrungokke. Kadang nyepelekke. Orang tua ngandani keras, ngandani apa? Galak, malah geger, malah ribut. Nanti nih orang tua diemin, anaknya aku kok dinengke karo ibuku. Nggih kan? Bingung. Diajak ngobrol, anak kadang sudah boten nyambung. Karena nganggap orang tuanya udah nggak menarik lagi kalau kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Makanya Bu, Pak, sesibuk apapun kita, anak itu jadi prioritas utama. Komunikasi itu penting loh Bu, Pak. Jangan komunikasinya ya lewat WA. Nanti bapaknya ngopi-ngopi di teras depan sambil baca WA. Ibunya di dapur goreng tempe sambil baca nonton WA drakor. Nanti anaknya di ruang kamar, di kamarnya masing-masing mainan HP. Ibunya selesai masak, buat grup keluarga. Maeme wis matang, ayo lek maaf. Jawabnya di grup keluarga juga. Ya Bu, aduh. Nggih, niku rumah napa kuburan? Nggih. Makanya itu komunikasi tetap dijalin antara suami sama istri. Kalau bisa, kalau pas bertengkar, jangan di hadapan anak. Jangan di hadapan anak. Ibu-ibu atau bapak-bapak jangan sering curhat tentang pasangan kita kepada anak kita. Yang ada apa? Anak akan membenci pasangan kita. Kalau kita terlalu sering curhat ke anak, namanya rumah tangga itu kan kadang kita bermasalah nih, tidak bisa dipungkiri ada keras-kerasnya dengan pasangan kita. Saya pernah baca, ibunya tuh curhat, bapaknya tuh kadang kasar, tempelan segala macam, omongnya naik kasar. Ceritanya curhatnya ke anaknya. Semakin besar, anaknya benci sama papahnya, sama bapaknya. Ibunya introspeksi, loh kenapa kok anakku kok benci sama suamiku? Ternyata dari kecil sudah biasa curhat. Nggak boleh. Apapun yang jelek dari orang tua kita, mertua kita, jangan diceritakan ke anak. Secukupnya aja. Nanti seiring dengan waktu anak juga akan paham watak dari pasangan kita atau watak dari simbahnya. Biarkan tahu sendiri, jangan dari kita. Nah nanti Bapak Ibu, kalau semisal pas ada sesuatu dengan pasangan kita atau dengan anak kita, kita berperan masuk. Maksudnya gimana? Semisal pas anak kita marah sama ibunya, bapaknya yang masuk. Anak marah sama bapak, ibunya yang masuk. Nduk, Le, bapakmu tuh hebat. Bapakmu laki-laki luar biasa. Dia sayang sama kamu. Masuk kita, berikan peran bahwa bapaknya itu luar biasa. Begitu juga dengan bapak, ketika ribut sama ibu atau anaknya ribut sama ibu, masuk. Gak boleh gitu, Lendo. Biar begitu itu, ibu mungkin sayang sama kamu. Ya, gitu nggih. Jadi kita tetap
masuk ke dalam anak, memberikan sosok yang baik terhadap pasangan kita ke anak. Kadang begini Bu, kita tuh sayang nggih sama anak nggih, sayang. Tetapi sayang itu bukan berarti kita memanjakan loh. Sekarang ini anak-anak kita kan disebut generasi alpha nggih. Ada lagi setelah generasi alpha itu namanya generasi strawberry. Oke, Bu. Lucu nggih, strawberry buah kan. Sampun pernah dahar strawberry, Bu? Sampun nggih. Ketoke niku cantik nggih, menarik, pomen menyenangkan lah. Tapi rasanya strawberry niku napa? Kecut. Betul, rasanya itu tidak sesuai dengan yang warnanya yang menarik. Nanti kalau digambar, strawberry kita ini manis begitu dicokot, kecut. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah itu menjadikan anak kita generasi strawberry. Maksudnya apa? Generasi rapuh. Karena apa? Karena kita memfasilitasi, kita mengiyakan semua keinginan anak. Anak pingin, Bu, tubaske HP. Pak, tubaske motor. Bu, kelambiku belikan yang baru. Semuanya difasilitasi. Uang saku sehari 5.000. Bu, uang sakunya 10.000. Kasih. Dumeh merasa kita mampu, kita memfasilitasi, itu salah. Terus caranya pripun, Bu? Latih anak kita untuk mau berjuang mendapatkan sesuatu. Latih. Karena generasi strawberry itu anak-anak yang rapuh, yang tidak kuat tantangan. Dapat ujian sedikit aja meleyot. PR dari sekolah banyak. Aku stres, Bu, butuh healing. Hilang. Nggih, zaman dulu kita PR sebanyak apapun kita tetap ngejakan. Happy saja. Ya kan? Dapat apa sedikit anak langsung meletre, nggak kuat, nggak tahan banting. Itu kita didik dari sekarang, Bu, nggak boleh seperti itu. Saya bilang sama anak saya, dari kecil saya sudah latih sejak anak saya tuh SD kelas 1. SD kelas 1 itu bareng, anak saya kan 2, Bu, SMP kelas 3 sama SMP kelas 2. Yang SMP kelas 3 itu di SMP Negeri 1 Wates, yang nomor 2 mondok di MBS Prambanan Jogja. Dulu jaraknya cuma 14 bulan. Bu, minta sepeda. Nyuwun sepeda. Dulu sepedanya masih sepeda yang kecil anak-anak itu kan. Terus bermain pingin ganti sepeda BMX. Saya ingat, saya bilang gini, ya besok Bunda belikan kamu sepeda. Besok siangnya pulang sekolah, yang barep lari kan, dikiranya saya udah beliin sepeda. Diingat-ingat di garasi buatkan sepeda. Saya nggak belikan sepeda. Bunda, sepedanya mana? Saya ke pasar, Bu. Saya ke pasar, saya beli celengan. Beneran saya belikan, sama si ingat. Saya belikan celengan yang emasnya itu robot, yang adiknya bentuk hewan. Sepeda, oke, Bunda ambilkan celengan. Lu kok celengan? Untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus berjuang. Terus caranya gimana? Bunda kan nyangonin kan? Terserah, satu hari semisal disanguni kan, dulu waktu kecil itu, waktu kelas 1 kan sangunnya cuma 3.000 maksimal. Kamu disangunin 3.000. Kamu jajannya 1.000, yang 2.000 cemplungin. Kamu dapat simbah, dapat dari nenek, dapat dari uti atau bude atau siapa waktu dikasih, tapi jangan minta nih. Kasih. Biasakan nanti kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, Bunda kasih hadiah, Papa kasih hadiah, cemplungin. Anak saya tuh nunggu, Bu, untuk dapat sepeda BMX itu kelas 3 SD. Dari kelas 1. Itu pun udah rewel itu. Akhirnya saya atasi seperti ini. Dah, kamu mau sepeda? Mau. Katamkan Al-Quran. Jadi baca katam Al-Quran itu masuk kelas 3 SD itu udah katam. Saking kepingin sepeda akhirnya katam Al-Quran. Sakit tau nyatanya? Sakit. Lulus SD anak saya yang barap katamnya sampai 5 kali. Yang nomor 2 juga sama. Karena dimotivasi.
Nah, mau beli apa-apa seperti itu, Bu. Jadi saya bilang memang saya didiknya seperti itu. Mungkin papa bunda bisa nak memfasilitasi semua apa yang kamu inginkan, tapi ketika kamu besok kerja gajimu kurang dari apa yang kamu dapatkan, emang kamu mau kerja dengan gaji segitu karena udah terbiasa enak. Ini cara kita ngelatih, kelihatan sepele kan Bu, tapi kalau tidak dibiasakan anak nggak bakalan bisa gitu. Terus ya itu, kalau ketika anak marah Bu, ini kan ada ubun-ubun ya Bu. Nah, kalau secara psikologis kita sering mengelus ubun-ubun anak ini. Itu ubun-ubun di sini itu ada garis-garis trauma. Semisal kita bentak anak, secara tidak sadar kita kadang ngucap, kita jadi toxic parent. Kita ngucap yang banding-bandingan anak. Ngono wae ra iso, atau kita seperti itu. Itu kadang anak kan sakit hati, terluka, sedih. Itu dengan kita sering mengucap ubun-ubunnya sini, secara psikologi itu menghilangkan garis trauma yang dialami anak. Kadang, nah gitu. Terus cara ngobrol dengan anak Bu diperhatikan. Cara ngobrolnya bagaimana? Anak laki-laki sama anak perempuan cara ngobrolnya beda loh Bu, bukan sama. Panjenengan ngobrol sama anak laki-laki, ditatap matanya purun buatan anak laki-lakinya. Buatan purun. Nggak mau anak laki-laki kita. Ngapa toh Bu? Lebay ngeliatin aku. Iya bisa-bisa digitu Bu. Nggak mau Bu. Jadi kalau ngobrol sama anak laki-laki itu, nggak usah tatap matanya. Biarkan anak laki-laki kita nasihatin. Mesti anak kita akan yang laki-laki itu bakalan upiah sendiri antah mainan apa entah apa. Biarin, tapi sebenarnya dia mendengar. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika kita nasihatin bisa, tatap mata bisa. Anak perempuan sering dipeluk gitu masih mau mungkin. Anak laki-laki nggak mau dipeluk. Caranya kalau anak laki-laki nggak mau dipeluk gimana? Masuk peran bapak Bu, bilang sama suami, Pak, kalau anaknya melakukan suatu kebaikan, suatu prestasi atau apa yang menonjol dari putra kita yang positif, tepuk bahunya. Nah, beda loh ya. Anak perempuan mau dielus, mau dipeluk, anak laki-laki tepuk pundake. Sambil seorang bapak itu ngendikan, hebat kamu nak, anak bapak tenan. Anak laki-laki kalau dapat tepukan di sini Bu, luar biasa. Percaya dirinya meningkat, dia merasa dihargai sama ayahnya, merasa disayang sama ayahnya, makanya dia akan, bapakku bangga, ayahku senang aku melakukan ini, besok aku mau ini lagi lah. Nah gitu Bu, beda. Anak laki-laki kenyangkan dulu perutnya. Kenyangkan dulu perutnya, sama seperti suami-suami kita kan Bu. Pulang kantor coba Bu, pulang kantor masih pakai baju kerja, baju dinas, masih belum ganti sepatunya, belum dicopot, belum cuci tangan, belum cuci kaki, kita sudah datang nyambut sambil urut betul. Bakalan geger Bu. Ketika suami pulang kantor masih capek, buatkan unjukan, suruh dahar, ladeni, ya siapkan cemilan apa yang kesukaan suami. Saya ngelihat kalau suami saya itu lagi capek, kebetulan kan kantornya suami jadi satu sama rumah Bu. Suami saya notaris PPAT, jadi kantornya jadi satu, kantor sama tempat tinggal sama tempat usaha saya. Kalau pas banyak-banyaknya klien datang atau pas lagi banyak kerjaan numpuk berkas gitu, saya nggak pernah banyak ngomong sama suami saya. Nggak pernah terus, saya biarin aja suami saya. Saya paling saya indikkan, saya ini, kok banyak kerjaan. Saya buatkan unjukan. Milk tea, teh susu atau apa kesukaan suami atau ditanya. Terus, istirahat dulu, unjuk. Suami saya minum, makan. Setelah itu lanjut. Nanti kalau suami saya tidak mau ngomong, belum mau terbuka, jangan dipaksa. Nggak usah ngoyak-ngoyak. Nanti ada kalanya suami itu bakal cerita sendiri kok Bu. Sama seperti anak laki-laki, masuk timing yang tepat. Nanti kalau kita bisa pegang waktunya, tahu situasi sikon anak itu akan terbuka. Kalau kita sudah biasakan dari kecil Bu, ngobrol dengan anak,
Nanti sampai dia dari anak, remaja, dewasa, dia tidak akan sungkan curhat sama ibunya, sama bapaknya. Sampai hal sepele pun dia nggak akan sungkan. Semisal besok anak kita akan mengalami jatuh cinta. Kalau anak yang nggak dekat dengan orang tuanya, kita nggak ngerti, malah sembunyi-sembunyi. Kita masukkan pemahaman agama kalau kita bisa dekat dengan anak. Jatuh cinta itu sunatullah, nak. Justru bunda papa seneng kamu tuh jatuh cinta, yang nggak boleh pacaran. Katakan, kalau jatuh cinta kan berarti menyukai lawan jenis, sunatullah kan. Kalau bunda malah taunya kamu suka sesama jenis, malah bahaya. Jadi kayak gitu, jadilah sahabat anak. Cara ngobrolnya santai aja, timingnya tepat, nanti masuk ke anak. Kalau anak perempuan masuk masa puber, bisa kita ketahui, Bu. Ketahuan kan darah haid. Tapi anak laki-laki bagaimana? Ini penting. Saya tuh di rumah buka les-lesan, Bu. Saya tanya murid saya kelas 5 SD, kelas 5 SD. Mas, ada ibunya, kan ditungguin ibunya. Mas, sudah balik belum kamu? Sudah mimpi basah belum? Senyum-senyum dia. Sama saya terbuka. Ibunya penasaran. Sudah? Sudah, Bu. Ibunya kaget. Loh, wes toh kowe? Nah, ibu kok kaget, Bu, jenengan. Saya bilang gitu. Mboten cerita, Bu. Mboten, Bu. Bahaya. Berarti 1 tahun kelewat. Kemana sholatnya 1 tahun? Ya. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah tidak dekat dengan anak, biasakan dekat dengan anak. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung lawan, biar kita, misal ketika saya lagi cerita, lagi ceramah di sini, ada yang, Bu mau tanya, monggo. Nanti kita langsung tanya jawab, biar enak, nggih. Nah, karakteristik ibu solihah itu seperti apa? Yang pertama, sabar. Sabar menghadapi segala perilaku anak. Kita sabar. Karena apa, Bapak Ibu? Anak itu kadang Allah tampakkan kelakuannya itu lewat anak. Allah itu ingin menguji kita lewat anak. Makanya kita berdoa sama Allah, ya Allah, jangan jadikan anak hamba itu sebagai ujian untuk hamba. Saya percaya bahwa setiap keluarga panjenengan ini masing-masing punya ujiannya sendiri-sendiri. Gak ada orang rumah tangga itu gak ada ujian, pasti ada. Walaupun tampak ujiannya itu mungkin tidak kelihatan, ada orang yang benar-benar bisa menutupi rumah tangganya itu kelihatan di luar itu adem ayem, sampai ada yang sampai bilang, Bun, saya lihat jenengan kok ketoknya bahagia, terus alhamdulillah, amin. Tapi masa mau ya, apa? Curhat di status, marah-marah sama suami, saru, nggak boleh, ya. Sampai saya tuh nggak boleh dilarang curhat, sakit pun di status dilarang sama suami, nggak boleh, jangan. Biarkan orang taunya tuh kita sehat terus, bahagia terus, punya duit terus. Jangan di status tuh kita ceritakan punya utang segala macam. Nanti yang nggak suka dengan kita akan nyukur ke jeneo syukur rekoso uripe, waduh, malah itu doa. Sabar. Dengan anak juga harus sabar. Kalau anak marah, Bu, kadang anak tantrum, ya, marah tantrum. Biarkan anak nangis. Berarti nangis itu bukan berarti kita nggak mau mendiamkan. Jadi jangan buru-buru dihentikan. Nanti menung toh, biarkan dulu. Luapkan emosinya. Kalau sudah kita dekati anak, kita elus, ubun-ubunnya dilus, Bu. Lalu kita bacakan Al-Fatihah, Falak, Ikhlas, Nas, ayat kursi, a'udzu bikalimatin bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus ditiupkan, didoakan anaknya. Lalu masuk, Duk, Bunda ki sayang sama kamu, Papa tuh sayang sama kamu. Bukan berarti nih mbak-mbak, mas-mas, orang tua kalian itu kalau bawel sama anaknya itu bukan berarti mereka nggak sayang. Iya, bukan berarti nggak sayang. Orang tua ngelarang jangan mainan HP terus toh yo,
bukan berarti mereka marah, nggak sayang sama kalian, enggak. Tanpa kalian minta, tanpa anak-anak minta, orang tua tuh ingin memberikan yang terbaik, nggih mboten Bu? Nggih. Tapi anak juga harus lihat kondisi orang tua. Orang tuanya bisa nggak membelikan itu. Jadi jangan terlalu nuntut. Saya bilang gini sama anak saya, kalau anak sudah terbiasa diajak ngobrol, itu penak Bu. Jangan terlalu menuntut sama orang tua. Kalau kamu menuntut sama orang tua, berarti kamu juga harus memberikan yang lebih untuk orang tuamu. Sama seperti Allah. Kalau kamu ingin sesuatu yang lebih sama Allah, kamu harus memberikan yang lebih sama Allah. Kita jalannya seimbang, bareng-bareng, biar balance. Gak ada yang namanya orang tua itu yang gak ingin anaknya bahagia. Orang tua ngelarang anaknya jangan pulang malam, pasti ada maksudnya. Takut kan? Apalagi zaman sekarang. Anaknya pulang malam ada apa-apa di jalan, dia apa-apain, siapa yang rugi? Ya kan? Pulang malam-malam toh. Gitu. Jangan sering main HP, jangan ini. Ya ini. Orang tua juga jangan membiarkan anaknya wis rapopo. Ini bahaya. Karena rapopo itu anaknya kebablasan. Yang kedua, penuh kasih sayang. Seperti yang saya katakan tadi Bu, Pak. Kita sayang tapi tidak memanjakan, tegas tapi tidak galak. Pripun niku? Kita pasti bisa lah sesuai dengan versi kita, ya. Dengan komunikasi, bahasa tubuh, anak tahu. Nanti ketika kita habis marahin anak, kita cari waktu timing. Sebenarnya bapak karo ibu tuh nggak ingin seperti ini, nggak ingin marah-marah seperti ini. Tapi kami melakukan ini tuh untuk pendisiplinan sama kamu, agar kamu tuh berubah, agar kamu tuh ayolah sama-sama kita jadi keluarga yang terbaik, jadi pribadi yang baik, kasih sayang. Yang ketiga, jadilah teladan yang baik Bu, Pak. Dari atas kepala sampai ujung kaki kita adalah role model terbaik untuk anak kita. Anak kita tuh nyontoh kita Bu, Pak. Adzan, Allahu Akbar. Ibunya masih mainan HP, bapaknya masih pegang HP. Ibunya cuma perintah, adzan dan wudu, makan masjid, jamaah. Tapi ibunya masih mainan HP kan? Nanti anaknya gimana? Ibu ini jarkoni. bisa kita dikatakan seperti itu. Bisanya cuman perintah-perintahnya, tanya ibu tuh masih mainan HP, nonton TikTok. Bapak juga masih main game. Bapaknya asik main game. Jadi kalau dalam pengasuhan anak itu, kaki dulu apa mulut dulu Bu? Kaki apa mulut? Kaki. Jadi ketika adzan, kita taruh HP, kita ambil air wudhu, kamar mandi atau ke belakang ambil air wudhu, kita pakai mukena kita, anak kan melihat. Ya, pakai dangu, terus duk, ibu udah pakai mukena, bapak udah pakai sarung, yuk sholat. Nanti jangan langsung, saiki sholat nih. Oke, nanti semisal 5 menit ya, 5 menit mau adzan atau 10 menit, kasih tahu dulu. 10 menit mau adzan, siap-siap. Nanti yuk tak tunggu 5 menit dari sekarang. Tapi kita udah siap. Itu lebih enak daripada kita marah-marah. Kalau kita pingin anak kita solih, berarti diri kita harus jadi solih dulu. Gak bisa kita hanya nyuruh-nyuruh. Kita ingin anak kita rajin ngaji, ya kita ngaji. Kalau gak bisa ngaji gimana? Datangkan ke TPA. Dulu saya salah Bu, karena anak masih kecil, saya repot. Saya tuh maghrib itu gak pernah ngaji. Saya ngajinya apa? Sekalian duha. Jadi anak gak pernah lihat kan saya ngaji. Saya pernah dibilang gini sama anak, saya masih ingat sih bareng. Ngaji. Karena saya maghrib itu, saya pikir biar makan malamnya gak terlalu kemalaman. Saya habis berdoa, saya dikira sebentar, saya ke dapur masak. Ternyata salah. Anak saya tak suruh ngaji, jawabnya anak gimana? Wong bunda wera tau ngaji. Aduh,
Ayah ini dikiranya mbokne rata ngaji. Jadi saya usahakan. Setelah itu saya rubah, suami saya juga ngomong sama saya, sekarang itu nek maghrib itu ngaji dulu, ngaji baru ke dapur. Salah saya. Oh iya, padahal saya ngaji, nggak pernah saya sehari itu tetap ngaji, tapi anak nggak lihat. Nah itu kalau jenengan ingin anaknya ngaji, ya ngaji. Nggak bisa ngaji, datangkan ke TPA atau panggil guru ustadz-ustadzah untuk ngajarin. Contoh yang teladan, Bu. Anak saya sudah terbiasa melihat saya pakai kaos kaki, ya, kemana-mana. Saya cuma bilang gini, besok kalau sudah haid, sudah puber, kaki adalah aurat. Kamu sayang sama papahmu enggak? Sayang. Kalau sayang, tutupi auratmu. Kalau yang sudah bisa menjalankan, ya. Begitu anak saya haid, dia otomatis sudah pakai kaos kaki karena melihat ibunya tertutup, ya. Sampai ke warung pun kaos kakian, padahal warungnya dekat. Nah, gitu. Jadi enak nih. Terus nih, pendidik yang baik. Orang tua itu mengajarkan nilai-nilai dan prinsip yang baik untuk anaknya. Selanjutnya, menghargai anak. Anak kita walaupun masih kecil, Bu, Pak, mereka tetap manusia yang harus kita hargai, ya. Kita kasih kesempatan anak kita untuk menyuarakan isi hatinya. Akil balik ini saya kan sering dapat permintaan mengisi akil balik di sekolah-sekolahan. Akil balik ini biasanya balik tumbuh duluan, akilnya carry. Nih, siap. Ya. Itu karena apa? Akilnya nggak jalan. Karena orang tua terlalu memfasilitasi anaknya, terlalu menjadi garda terdepan anaknya. Itu, okay? Jadinya biar anaknya itu tumbuh akil baliknya sejalan. Ayo, kita jadi orang tua jangan apa-apa handle sendiri. Anak kasih tanggung jawab. Anak biarkan mengatasi masalahnya sendiri, yaitu ya. Okay? Bapak Ibu, itu tadi tentang ibu jadilah solihah untuk anakmu. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Cukup? Oke. Mau sesi renungan? Nggih. Sedap. Bapak Ibu, ini ada satu sesi renungan motivasi. Lepaskan semua emosi yang tersimpan rapat dalam dirimu, Bu, ya. Kalian orang